Selamat sore Pak Jokowi. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Post power syndrome. Sebenarnya Prabowo tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi. Si cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi. Tapi yang paling tampak adalah dia itu masih bertemu dengan menteri aktif. Istilahnya adalah orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari. Apa sebenarnya isi pertemuan Budi Ari dan Jokowi di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya Pram ke Solo gitu ya. Dia bersama Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal Jokowi ini meminta Budi Ari untuk Jokowi itu juga bertanya soal sebenarnya ada pembicaraan lain di situ. Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Matahari kembarnya Prabowo. Perasaan gue nggak enak ini. Bagian ini penulisnya adalah Cicak ya. Jadi silakan Cicak menjelaskan. Selamat sore Pak Jokowi. Ya, jadi Pram, berdasarkan diskusi kita ya dengan banyak narasumber juga pengamat gitu. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Dari ya ada yang bilang ini post power syndrome gitu. Kemudian ada yang bilang juga sebetulnya Prabowo tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi gitu. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Betul. Coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi. Banyak kayaknya ya. Banyak ya. Terlalu banyak bahkan untuk disebutkan sepertinya gitu. Iya. Tapi yang paling tampak adalah dia atau Jokowi Presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang dulu pernah menjadi bawahannya. Dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo, orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo gitu. Salah satu yang baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Apa sebenarnya isi pertemuan di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya Pram ke Solo gitu ya. Dia bersama Bendahara Projo, Panel Barus, dan Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal approval ratingnya Prabowo. Yang belakangan Litbang Kompas mengeluarkan approval rating 80,9%. Ya itu tingkat kepuasannya kan juga karena banyak banget program populisnya dia ya. Betul ya. Seperti makan bergizi gratis, terus kemudian menunda penerapan PPN 12% dan lain-lain. Ya, dan efek dari pemerintahan sebelumnya sebetulnya yang pemilih Jokowi juga pemilih Prabowo gitu masih efek bulan madu gitu. Masih ada efek bulan madunya gitu, dan Jokowi ini meminta Budi Ari untuk ikut mengawal agar approval rating ini nggak turun. Kenapa? Karena setelah masa bulan madu biasanya approval rating ini turun, Pram. Apalagi 100 hari itu udah banyak blunder tuh. Ya menteri-menterinya Prabowo gitu ya. Selain itu, Pram, Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Tuing. Biar lebih lentur ya kan. Oke, tapi gue dapat info juga nih bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi, karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat gitu. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi. Ya enggak? Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram, ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada
orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Ya ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Jadi kan sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya betul, dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih Pram yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Sosokan nggak tahu, padahal udah di tulisan gue. Ya. Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya tentu saja ada rencana pergantian karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebetulnya, Trump. Dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan, seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak dari Solo gitu kan. Nah menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Itu pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin, gitu kan. Memenangkan Prabowo. Ya kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya betul. Bukan hanya di Pilpres loh. Bukan hanya di Pilpres, tapi juga di Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo. Nah, Listio Sigit ini baru pensiun 2027. Masih panjang. Tapi menurut orang dekatnya sebetulnya Listio mau sampai 2027 saja karena dia sadar diri kan dia bukan orangnya Prabowo gitu. Tapi 2027 juga kelamaan lah. Karena kan sudah berapa lama dia memimpin. Iya, kalau dia sampai 2027 berarti menjadi Kapolri terlama itu, Bram. Ya kalau kinerjanya bagus ya silahkanlah dipertahankan. Oke, Listio Sigit Prabowo ini dilindungi oleh Jokowi gitu ya. Siapa lagi yang dilindungi? Erick Thohir. Kaitannya dengan Danantara, lembaga pengelola investasi yang membawahi 12 kementerian beraset lebih dari 9.000 triliun. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuasaan itu memang menggiurkan. Tidak hanya kekuasaan, lengkapnya itu ada 3 ta. Tahta, harta, dan wanita. Semuanya menggiurkan. Sudah punya 1, pengen 2. Sudah dapat 1 periode, pengennya 2 periode. Sudah 2 periode, mintalah 3 periode. Bahkan sudah lengser pun, sudah pensiun bawaannya seperti belum turun. Sudah punya Avanza, pengen punya Rubicon. Sudah punya Rubicon. Kasus terbongkar, dah kelar. Ya begitulah kalau perhiasan dunia sudah dibuka, nafsu dan hasrat ibarat samudera tidak terbatas. Kendalikan, bukan dihapus atau dikebiri, bukan. Ada seorang menteri yang terang sekali, jelas sekali itu kategori atau jenis menteri titipan. Saat ada isu si menteri akan dipecat, akan direshuffle, ketar-ketirlah dia, lapor dia kepada bosnya. Sungguh tidak pantas. Sungguh tidak pas, bosnya itu bukan yang di Solo, Mas. Itu mah mantan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.